Oke, jadi ini adalah keyboard. Hah? Keyboard? Kok keyboard bentuknya kayak botol hand sanitizer? Ya, jadi ini adalah keyboard laser yang bisa mengeluarkan infrared dengan huruf QWERTY yang ketika kita sentuh diode infrarednya, dia bisa membacanya sebagai huruf keyboard. Gila gak? Canggih, keren, dan portable. Semua orang pasti butuh keyboard. Kerja di kantor, butuh keyboard. Kerja di kasir, butuh keyboard. Sekolah, butuh keyboard. Pokoknya semua yang serba digital pasti butuh keyboard. Dan kemarin ketika saya cari-cari smart wireless keyboard untuk smart TV saya nemu keyboard yang menurut saya menarik. Jadi perkenalkan, ini adalah M1 Laser Keyboard. Optical Virtual Keyboard atau yang sekarang itu udah dikembangkan di Laser Projection Keyboard pertama kali dibuat oleh engineer IBM pada tahun 1992. Cara kerjanya adalah si kotak ini akan memproyeksikan gambar dari keyboard QWERTY ke permukaan datar yang nggak reflektif menggunakan laser dioda merah. Buat yang nggak ngerti laser dioda itu ya sama kayak laser-laser yang biasanya dijual sama abang-abang yang harganya murah atau yang buat presentasi yang kayak center itu sama. Nah, sistemnya ketika kita menyentuh permukaan yang udah tercover proyeksi gambar QWERTY, alatnya akan merekam persis dengan tombol yang kita tekan. Jadi cara kerjanya seperti ini. Karena dia Bluetooth, jadi kita harus koneksikan dulu dengan device Bluetooth kita. Dan kalau misalkan tengahnya ini ditekan, sets. Nah, ini bisa jadi untuk penyangga HP yang pengen kita gunakan untuk layar. Terus kita tinggal tekan aja tombol yang ada di sini, tombol powernya ditahan sampai dia bunyi cedit seperti itu. Nah, bagian sini itu akan menyalakan proyeksi sebagai diode infrarednya. Nah, sekarang kita tinggal gunakan untuk ngetik aja. Dan kalau kita ketik, dia bakalan bunyi kayak mesin kasir seperti ini. Dan ini latensinya parah banget tuh. Kalau misalkan saya ketik, "Hai Handika," nah kan latensinya kalian kerasa gak? Terus kalau misalkan saya ngetik terlalu cepet, tuh ada beberapa tombol yang nggak bisa keteken. Jadi kalau digunakan untuk ngetik cepet sih nggak enak. Dan satu lagi, kalau saya tekan tahan salah satu tombol, tuh dia nggak bisa. Jadi harus satu-satu seperti ini yang bikin lama sih. Ya dia keren tapi menurut saya sih buat saya yang selalu bikin skrip nggak berguna. Masih cepet ngetikan di HP-nya langsung. Dan satu lagi yang saya nggak suka karena saya terbiasa pakai keyboard tactile. Ini saya ngetik-ngetik di meja, ya feel-nya itu kayak nggak ada tactile-nya ya. Kayak saya mukul-mukul meja aja. Jadi suaranya pun nggak satisfying sama sekali. Jadi kalau kalian tanya apakah ini bisa dipakai main game atau enggak, ya jawabannya pasti udah enggak lah ya. Buat saya pribadi yang kebutuhannya itu tiap hari bikin skrip yang harus ngetik cepet dan feel-nya harus enak, buat saya sih ini sama sekali nggak worth it. Tapi kalau misalkan kalian butuh keren, butuh device yang portable, canggih, buat gaya-gayaan ke temen, ya ini oke sih ya. Pertama karena portabilitasnya. Bobotnya ini cuma 125 gram, dimensinya cuma 9 x 4,3 cm. Mau di kantongnya aja pun masih cukup, ringan dan enteng untuk dibawa kemana-mana. Dia juga pakai baterai dengan kapasitas 2500 mAh, nggak perlu pakai power kalau mau setup. Yang diklaim M1 dia bisa bertahan sampai 6 jam. Kedua, ya karena dia keren dan canggih aja. Kemarin saya coba di cafe dan banyak teman-teman dan juga orang yang lewat itu liatin. Antara mikir karena saya gila karena ngetik di meja, atau penasaran dengan infrared hologram lasernya. Tapi kembali lagi dengan harga 525.000 buat saya pribadi sih, kalau saya malah mending Futre yang 20 ribuan itu ya. Karena saya butuh buat ngetik skrip cepet. Karena kalau pakai ini saya benar-benar nggak bisa ngetik cepet, latensinya ini benar-benar kurang responsif. Tapi intinya kalau dibuat gaya-gayaan aja, keren-kerenan dan canggih-canggihan di zaman serba AI seperti ini, ya oke lah.